Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mereview materi pertemuan 14 manajemen risiko proyek. Risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, memberikannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Risiko menurut kamu, risiko ada kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko yaitu pengendalian risiko atau pendanaan risiko. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Penyerapan manajemen risiko pelatihan perusahaan. Kemudian proses manajemen risiko proyek, perencanaan manajemen risiko, kemudian analisis risiko, melakukan analisis risiko kuantitatif, analisis risiko secara kuantitatif, tindakan respon terhadap risiko, monitoring dan pengendalian risiko. Kemudian identifikasi risiko, ada input, output, ada input, teknik dan output. Kemudian analisis risiko juga begitu. Itu sama seperti identifikasi risiko, proses penilaian prioritas dan dampak risiko. Kemudian register update. Dan analisis risiko kuantitatif yaitu seperti ini: data gathering, interview, probability distribution, expert judgment, proyek. Misalnya analisis probabilistik proyek, peluang mencapai tujuan, biaya dan waktu, serta prioritas risiko terkuantifikasi. Rencana respon risiko, ada input, risk management plan, register teknik strategi risiko negatif, ancaman, risk register atau update, project management plan, relatif kontraktual agreement. Penilaian monitoring risiko, ada input, teknik, output, risk management plan, risk register sampai performance report. Tekniknya risk assessment, risk audit, sampai status meeting. Outputnya risk register, request change sampai project management plan. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut juga peluang kesempatan. Dan perencanaan manajemen risiko, ada output, dokumen perencanaan prosedur yang untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko itu metodologi, daftar jabatan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dokumentasi dan dokumentasi risiko. Kemudian kategori risiko itu dasar, finansial, teknologi, manusia, proses. Kemudian risiko negatif dikaitan dengan kondisi area. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko itu brainstorming, DLP, interview, dan SWOT. Brainstorming itu membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. DLP itu digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekelompok ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview itu sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. Kemudian SWOT itu analisis SWOT, strength, weak, opportunity, dan threat, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk register itu dokumen yang bersih dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau menuju proyek. Contoh risk register, contoh dalam materi probabilitas itu dampak yang berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contoh materi probabilitas. Analisa kuantitas risiko itu metode yang digunakan dalam decision tree simulasi, analisa sensitivitas. Decision tree atau expert monetary value atau FVV tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Kemudian tahap menghitung konsep. Contoh kasusnya untuk EMV. Penyelesaian kasus EMV, kemudian hingga proses penyelesaiannya. Strategi risk terhadap risiko negatif yaitu risk avoidance, mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah dari tingkat toleransi risiko proyek. Strategi risk terhadap risiko negatif, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi risk
Mitigasi yaitu usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang ditimbulkan dari risiko. Strategi risiko adalah risiko positif, eksploitasi risiko. Memastikan semua hal yang telah diselesaikan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Kemudian menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual. Risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm. CCTV dan gudang tersebut risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Baik, mungkin itu saja review materi pertemuan 12 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.